Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah perkuliahan perdana untuk mata kuliah fungsi real ya. Tadi kalian sudah melakukan pretest. Tujuan dilakukannya pretest itu adalah untuk mengetahui apakah kalian masih ingat dengan materi yang pernah dibahas waktu matematika dasar 1 tepatnya ya, karena kan sistem bilangan real. Harapannya sih kalian benar semua tuh jawabannya, untuk membuktikan bahwa kalian emang menjiwai pemahaman kalian tuh baik sekali dan menjiwai materi tentang sistem bilangan real, karena namanya anak matematika nyaris mayoritas materi yang dibahas di semua perkuliahan itu adalah terkait tentang sistem bilangan real. Oke, sudah dilakukan pretest, nanti akan dilakukan post-test setelah saya menjelaskan materi ini. Oke, kita mulai. Jadi seperti yang kalian ketahui, ada istilahnya himpunan bilangan asli yang dinotasikan dengan N besar atau natural numbers. Anggota himpunan bilangan asli itu adalah mulai dari 1, kemudian 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi bilangan ini adalah emang bilangan yang digunakan untuk menghitung banyaknya suatu objek. Kan emang utuh bilangannya 1 atau sebanyak 2 atau sebanyak 3, tidak ada sebanyak 1,5, sebanyak 2,5 dan sebagainya. Jadi itu himpunan bilangan asli. Kemudian berikutnya ada istilah himpunan bilangan bulat yang dinotasikan dengan Z besar atau Zahlen, itu dari bahasa Jerman. Anggota dari himpunan bilangan bulat itu adalah 0, kemudian 1, positif 2, positif 3, dan seterusnya. Kemudian kalau membayangkan pada garis bilangan ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya untuk di kiri 0. Jadi himpunan bilangan bulat itu adalah anggotanya 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan seterusnya. Bilangannya juga utuh. Dengan demikian, semua anggota bilangan asli itu juga termasuk ternyata dalam anggota himpunan bilangan bulat. Kemudian ada istilahnya himpunan bilangan rasional yang disimbolkan dengan Q untuk quotient, karena definisi dari bilangan rasional itu adalah himpunan bilangan yang anggotanya A per B dengan syarat A dan B ini di sini dikatakan adalah anggota himpunan bilangan bulat. Ingat, Z itu adalah simbol untuk himpunan bilangan bulat. Jadi dengan A dan B itu adalah anggota dari himpunan bilangan bulat. Kemudian dengan syarat tambahan berikutnya adalah B itu tidak sama dengan 0, di mana B itu adalah posisi untuk di penyebut. Nah, itu himpunan bilangan rasional. Jadi himpunan bilangan rasional atau secara bahasa sehari-hari kita biasa menyebutnya dengan pecahan, dengan syarat pembilang dan penyebutnya itu adalah bilangan bulat. Nah, kalau melihat dari definisi anggota himpunan bilangan ini, tadi sudah bisa kita simpulkan bahwa natural numbers atau himpunan bilangan asli itu ternyata subset atau subhimpunan dari himpunan bilangan bulat, yang artinya semua anggota dari himpunan bilangan asli itu ternyata berada juga di dalam himpunan bilangan bulat. Nah, dan itu sudah bicara tentang subset atau subhimpunan, sudah pernah kalian kenal atau dengar istilahnya waktu di mata kuliah logika matematika di semester 2 ya. Jadi himpunan bilangan asli dikatakan subset dari himpunan bilangan bulat karena semua anggota dari himpunan bilangan asli itu berada di dalam himpunan bilangan bulat. Tapi apakah himpunan bilangan bulat merupakan subset dari himpunan bilangan asli? Nah, kalau kita lihat, ini kan ada anggota himpunan bilangan bulat yang tidak termasuk di dalam himpunan bilangan asli, yaitu 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Itu kan bukan bilangan asli ya. Dengan demikian, himpunan bilangan bulat itu bukan subset atau bukan subhimpunan dari himpunan bilangan asli. Oke, berikutnya ada himpunan bilangan rasional. Kalau kita lihat, himpunan bilangan bulat itu kan anggotanya ini, dan himpunan bilangan rasional berbentuk pecahan. Nah, by the way, semua himpunan bilangan bulat, ambil salah satu contoh saja, misalnya 3. Nah, 3 itu 3 itu kan bisa dinyatakan dalam bentuk bilangan rasional ya, atau dalam bentuk A per B dengan pembilang dan penyebut pecahan bilangan bulat, yaitu 3 itu sama nilainya dengan 3 per 1, jadi 3 bisa dinyatakan dalam bentuk bilangan rasional. Kemudian 3 itu bisa dinyatakan sebagai min 6 per min 2.
di mana min 6 dan min 2 itu sama-sama bilangan bulat juga memenuhi kondisi ini. Nah, dengan demikian 3 itu bisa ditulis dalam bentuk pecahan atau dalam bentuk himpunan dalam bentuk rasional. Begitu juga semua bilangan bulat lainnya itu bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Oleh karena itu, semua anggota himpunan bilangan bulat itu pasti juga anggota dari himpunan bilangan rasional. Atau dengan kata lain, ketika kita mengatakan 2 adalah anggota himpunan bilangan bulat atau 2 merupakan bilangan bulat, 2 itu juga merupakan bilangan rasional karena 2 sama dengan 4/2 atau 2 sama dengan 10/5 yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Jadi semua bilangan bulat itu juga merupakan bilangan rasional. Dengan demikian, himpunan bilangan bulat itu adalah subset dari himpunan bilangan rasional. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk diagram Venn-nya seperti ini jadinya, N itu tadi adalah himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli itu adalah subset dari himpunan bilangan bulat. Jadi, let's say ini adalah anggota himpunan bilangan asli isinya. Kemudian yang warna krem ini adalah himpunan bilangan bulat. Kemudian yang warna coklat ini itu adalah himpunan bilangan rasional. Nah, himpunan bilangan asli ini terletak di dalam himpunan bilangan bulat seperti yang dibahas tadi ya. Dan himpunan bilangan bulat atau semua anggota dari bilangan bulat ini juga merupakan anggota dari bilangan rasional. Nah, semua anggota bilangan rasional itu juga merupakan anggota himpunan bilangan real. Nah, jadi begini diagram Venn-nya. Namun, untuk kalian ketahui, himpunan bilangan real itu ada 2 kategorinya. Ada yang disebut dengan himpunan bilangan rasional, kemudian ada juga bilangan irasional yang disimbolkan dengan huruf I besar. Ini artinya adalah himpunan bilangan irasional. Jadi, secara garis besar ada 2 klasifikasi untuk himpunan bilangan real, yaitu bilangan rasional dan himpunan bilangan irasional, di mana kedua-duanya merupakan subset dari himpunan bilangan real. Namun irasional dan bilangan rasional itu adalah 2 himpunan yang saling lepas. Oke, berikutnya kita lihat secara spesifik tentang pembagian dari bilangan real tadi, yaitu ada bilangan rasional dan ada bilangan irasional. Untuk bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa ditulis dalam bentuk A per B dengan syarat A dan B itu bilangan bulat. Kemudian harusnya di sini ada tambahan syarat bahwa B itu tidak boleh sama dengan 0, atau dengan kata lain penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian kalau bilangan rasional itu dinyatakan dalam bentuk bilangan desimal, karakter dari bilangan rasional itu adalah jika desimalnya berulang secara teratur, atau bisa juga jika bilangan desimal di belakang komanya itu berhenti secara teratur. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian klasifikasi kedua dari bilangan real itu adalah bilangan irasional. Nah, bilangan irasional itu adalah bilangan yang tidak bisa ditulis dalam bentuk pecahan. Kalau dilihat dari bentuk desimalnya, karakter dari bilangan irasional itu adalah bilangan yang desimalnya itu tidak berulang teratur. Nah, kita lihat contohnya misalnya ini. 2 itu kan bilangan asli, dan 2 itu juga merupakan bilangan bulat, dan 2 itu juga merupakan bilangan rasional. Kenapa dia masuk kategori bilangan rasional? Ya karena ini tadi, yaitu bisa dituliskan dalam bentuk pecahan. Kemudian akar 2 itu nilainya sama dengan 1,4142, 13562 dan seterusnya. Dan seterusnya ini menunjukkan ada angka-angka berikutnya yang bisa ditemukan dengan menggunakan software ataupun Excel. Dan karena desimalnya ini, yaitu yang ini, itu desimalnya tidak berulang secara teratur, maka disimpulkan bahwa akar 2 itu adalah bilangan irasional. Karena bilangan yang begini itu tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Kemudian 12,24 ini kan bisa dituliskan dalam bentuk pecahan ya, yaitu 12,24 itu sama dengan 1224/100. Nah, oleh karena itu bilangan ini termasuk bilangan rasional karena ada bentuk pecahannya. Kemudian 4,030303 dan seterusnya. Ini adalah bilangan rasional. Alasannya adalah karena 4,0303 ini itu bisa ditulis dalam bentuk
pecahan atau bilangan rasional. Bentuk pecahannya itu adalah 399 per 99 atau 4,0303 dan seterusnya ini itu sama dengan 399 per 99. Nah, bagaimana proses menemukan nilai yang ini sama dengan ini? Nah, berikut prosesnya. Jadi, asumsikan X itu sama dengan 4,030303 dan seterusnya ini artinya 03 ini berulang secara teratur. Dengan demikian desimalnya berulang yaitu 0 dan 3. Nah, ini kita simbol 4,0303 ini yang akan kita cari bentuk rasionalnya untuk membuktikan bahwa dia memang bilangan rasional. Nah, karena di sini ada dua angka di bagian desimal yang berulang teratur, yaitu angka 0 dan 3, maka persamaan yang ini itu dikali dengan 100. Triknya begitu. Seandainya bilangan desimal ini memuat 4 angka desimal yang berulang teratur, maka persamaan ini itu akan dikali dengan 10.000. 10.000 kan ya, yang mengandung 4 buah angka 0. Oke, tujuannya adalah kita mau berusaha supaya angka di belakang koma nanti teratur. Sama, sehingga ketika kita kurangkan desimalnya jadi bernilai 0. Jadi kita lihat strategi berikutnya. Nah, kan tadi dikatakan bahwa persamaan ini akan dikalikan dengan 100. Jadi 100 dikali X itu adalah 100X. Kemudian 4,0303 dan seterusnya dikali 100 itu adalah 403,0303 dan seterusnya. Ingat perkalian ini dengan angka 100 berarti kan komanya bergeser ke kanan sejauh 2 angka ya. Kenapa sejauh 2 langkah? Karena 100 itu memuat 2 buah angka 0. Jadi ini 1, 2, bergeserlah komanya ke sini. Jadi 403,0303 dan seterusnya. Ini dia untuk 100X-nya. Kemudian persamaan awal tadi kan X sama dengan 4,0303 dan seterusnya ya. Ini dia ditulis ulang. Kemudian kita kurangkan 100X sama dengan 403,03 dikurang dengan persamaan X sama dengan 4,0303 dan seterusnya. Nah, alasan tadi dikali 100 adalah kita lihat bilangan desimalnya kan ini sama ya. Sama-sama 0303 walaupun banyaknya 03 yang berulang. Di sini kelihatannya kalau di sini 03 berulang 2 kali, di sini terlihat 03 berulang 3 kali. Padahal sebenarnya pengulangan dari 03 ini ya sama saja dengan banyak pengulangan 03 yang ada di sini. Sedemikian sehingga kalau kita kurangkan desimalnya ini ya bilangan yang sama dikurangkan kan hasilnya 0 ya. Jadi 03 dan seterusnya dikurang ini itu hasilnya adalah 0 angka desimalnya. Kemudian tinggal mengurangkan 403 dikurang 4, yaitu hasilnya 399. Nah, di ruas kirinya 100X dikurang X, itu kan artinya 100X dikurang 1X ya, atau 100 dikurang 1 adalah 99. Dengan demikian 100X kurang X itu adalah 99X. Sehingga kita peroleh 99X sama dengan 399,0 atau 99X sama dengan 399 sehingga X sama dengan 399 per 99. Nah, tadi awalnya kan X kita nyatakan sama dengan 4,0303 dan seterusnya. Tapi dari sini ternyata kita peroleh X itu sama dengan 399 per 99. So, 4,0303 dan seterusnya ini sama dong dengan 399 per 99. Ini dia kesimpulannya. Jadi, makanya kita bisa yakin bahwa angka ini 4,0303 ini merupakan bilangan rasional karena ada loh bentuk pecahannya, yaitu ini. Oke, berikutnya, saya kembali dulu ke sini. Nah, kesimpulan yang ditarik adalah setiap bilangan rasional itu pasti memiliki bentuk desimal. Maksudnya, bilangan rasional ini kan bilangan rasional ya, 2 bilangan rasional. Ada loh bentuk desimalnya yaitu 2,0. Kemudian 12,24 itu juga, bilangan rasional. 1224 per 100 itu merupakan bilangan rasional. Ada loh bentuk desimalnya yaitu 12,24. Kemudian 399 per 99 itu kan bilangan rasional ya. Ada loh bentuk desimalnya yaitu 4,0303 dan seterusnya. Atau dengan kata lain yang kalimat pertama ini, setiap bilangan rasional memiliki bentuk desimal karena kan bilangan rasional itu bentuknya A per B kan ya.
dengan A dan B itu adalah bilangan bulat. Nah, berapapun bilangan bulat dibagi, itu kan pasti ada bentuk desimalnya kan ya. Jadi setiap bilangan rasional itu pasti punya bentuk desimal. Entah hasilnya angka di belakang komanya berulang secara teratur, entah angka di belakang komanya berulang teratur ataupun berhenti. Misalnya 6 bagi 4, itu kan ada ya, nilainya adalah 1,5, dan 6/4 itu kan bilangan rasional, ada loh bentuk desimalnya. Oke, jadi semua pecahan itu pasti memiliki bilangan desimal, itulah bahasanya untuk kalimat pertama ini. Kemudian kalimat kedua, tidak semua bentuk desimal mewakili bentuk bilangan rasional. Contohnya, ini tadi nih. Ini kan bilangan desimal nih. Bilangan desimal nih, 1,41421 dan seterusnya. Ini adalah bilangan desimal kan. Tapi dia tidak bisa ditulis dalam bentuk pecahan. Oleh karena itu, ada loh, atau makanya dikatakan bahwa tidak semua bentuk desimal mewakili bentuk bilangan rasional. Karena ini saja contohnya. Tidak ada bentuk rasionalnya atau tidak ada bentuk pecahannya. Oke. Kemudian ini sudah, kita lanjut ke sini. Oke. Ini fokusnya ini adalah di sini dikatakan bahwa jika B per A adalah anggota bilangan bulat, maka A itu habis membagi B. Atau jika A habis membagi B, atau ini simpelnya dibaca A membagi B. Jika A membagi B, maka B dibagi A itu adalah anggota bilangan bulat. Oke, saya ulangin. Ini dibaca sebagai B per A itu adalah anggota bilangan bulat, maka A membagi B. Oke, atau jika A membagi B, maka B per A itu adalah anggota bilangan bulat. Jadi ini jangan dibaca sebagai A per B, tapi ini dibaca sebagai A membagi B. Kalian akan menemukan bentuk ini juga nanti di mata kuliah matematika diskrit. Oke, ini dia definisi dari A membagi B itu. A dan B adalah anggota bilangan bulat dengan A tidak sama dengan 0. Maka dikatakan A membagi B jika ini artinya adalah ada. Kalian sudah saya pikir sudah belajar ini artinya adalah ada. Tapi yang ini ketika agak melengkung itu dibaca sedemikian sehingga. Jadi A membagi B jika ada C, di mana C itu adalah bilangan bulat sedemikian sehingga nilai B sama dengan A kali C. Contohnya ini. 2 dikatakan membagi 6. Ya dong, bayangkanlah kita mempunyai 6 buah permen. Kemudian 6 buah permen itu 2 bisa membagi yang 6 buah permen itu, yaitu dibagikan kepada 3 orang. Oke, jadi 2 dikatakan membagi 6 karena 6 itu bisa dibagi dengan 2, yaitu hasilnya adalah 3. Dalam hal ini yang berperan sebagai C itu adalah angka 3-nya. Jadi 2 dikatakan membagi 6 karena ada loh bilangan bulat yaitu 3. Sedemikian sehingga 6 ini sama dengan 2 dikali 3. Jadi ini sebagai A-nya. Kalau kita analogkan ke sini ya, ini sebagai B-nya. Dan C-nya itu adalah 3. Jadi 2 membagi 6 karena ada loh bilangan bulat yaitu 3. Sedemikian sehingga 6 itu sama dengan 2 kali 3. Iya kan ya? 2 membagi 6. Tapi 2 tidak bisa dibagi dengan 6. Ya kan? Berbeda. Kalimat ini adalah kalimat aktifnya 2 membagi 6 atau kalimat pasifnya adalah 6 dibagi 2. Oke. 2 membagi 6 karena 6 bagi 2 adalah 3 atau 3 adalah bilangan bulat. Itu simpelnya nanti dari sini. Nah, 2 membagi 6 itu disimbolkan dengan 2 seperti ini. Atau ini emang udah dibacanya adalah 2 membagi 6. Oke. Berikutnya, A membagi B itu ekuivalen dengan mengatakan bahwa B dibagi A merupakan suatu integer atau merupakan suatu bilangan bulat. Jadi untuk kalian ketahui bahwa semua anggota bilangan bulat itu disebut dengan integer atau biasa dibaca dengan integer kalau kalian membaca-baca buku teks bahasa matematika yang berbahasa Inggris. Integer itu artinya adalah dia merupakan anggota bilangan bulat atau dia merupakan bilangan bulat. Jadi A membagi B itu ekuivalen dengan mengatakan bahwa B dibagi A itu merupakan suatu bilangan bulat. Kalau B dibagi A adalah suatu bilangan bulat, maka kita bisa katakan bahwa B habis dibagi A. Nah, itulah yang disampaikan di sini. A membagi B dapat juga dikatakan dengan B habis dibagi A.
di mana dinotasikan dengan ini. Jadi ini biasa dibaca dengan A membagi B, atau artinya adalah B habis dibagi A. Oke. Itu dia contohnya adalah ini tadi, kalian renungkan, karena emang saya waktu kuliah juga agak susah merenungkan ini. Kalau saya ya, nggak tahu lah kalian ya, antara 2 membagi, yang benar itu kalimat 2 membagi 6 atau 2 dibagi 6 yang hasilnya bilangan bulat. Nah, yang hasilnya bilangan bulat itu adalah ya 2 membagi 6. 2 membagi 6 itu ini dia simbolnya. Ya bayangkanlah kita punya 6 buah permen. Kemudian gimana ya? 6 ini 2 bisa kalau kita kelompokkan jadi 2 buah, nih si 6 buah permen ini bisa kan ya? Beda dengan kalau kita katakan 6 membagi 2. Kalau 6 membagi 2, bayangkan kita mempunyai 2 buah permen. Apakah kita bisa mengelompokkan yang 2 buah permen ini menjadi 6? Tidak kan ya? Kalaupun bisa, itu jadinya pecahan murni, artinya tidak habis dibagi gitu. Oke, jadi ini semua pernyataan ini semua ekivalen. Ini artinya A membagi B, atau kalau melihat simbol ini maka B itu pasti habis dibagi A, atau hasil bagi B dengan A itu adalah suatu bilangan bulat. Nah, sekarang contohnya, apakah 3 membagi 9? Iya, karena 9 habis dibagi 3, yaitu hasilnya 3. Apakah 3 membagi 10? Tidak, karena 10 itu tidak habis dibagi 3. Maka simbolnya itu adalah begini. Jadi tanda garis ini dicoret, artinya 3 tidak membagi 10. Oke, berikutnya 2 operasi dasar pada himpunan bilangan real. Jadi secara umum bilangan real itu memiliki 2 operasi dasar atau dilengkapi dengan 2 operasi dasar, yaitu operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Nah, kalau adapun operasi pengurangan dan operasi pembagian itu nanti merupakan dirujuk atau merupakan kebalikan dari operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, ada 7 aksioma yang berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian dalam himpunan bilangan real. Yang pertama adalah konsisten atau tertutup. Maksudnya adalah untuk setiap A dan B anggota bilangan real, maka penjumlahan dari 2 buah bilangan real pasti hasilnya di dalam bilangan real juga. Dan perkalian antara 2 buah bilangan real itu hasilnya adalah bilangan real juga. Kemudian aksioma kedua itu adalah bilangan real bersifat komutatif. Maksudnya untuk setiap A dan B anggota bilangan real, maka nilai A tambah B itu akan sama saja dengan nilai B ditambah A. Dan nilai A dikali B itu sama saja dengan nilai B dikali A. Oke. Kemudian aksioma yang ketiga asosiatif. Untuk setiap A, B, C bilangan real, maka berlaku A tambah B tambah C. Asosiatif itu artinya kan pengelompokan ya. Jadi ini hanya melompokkan kurung saja. A tambah B ditambah C. Idealnya kan kalau kita melihat ini B ditambah C dulu dilakukan, baru A ditambah hasil penjumlahannya. Nah, itu akan sama dengan menjumlahkan A dan B terlebih dahulu, kemudian hasilnya ditambah dengan C. Begitu juga perkalian, A dikali B kali C-nya dulu dikerjakan, baru hasilnya dikali A. Itu akan sama saja dengan melakukan A kali B dulu, hasilnya baru dikalikan dengan C, sebagaimana yang di ruas kanan ini. Jadi itu tentang pengelompokan. Kemudian sifat distributif. Operasi perkalian itu bersifat distributif terhadap operasi penjumlahan. Artinya, jika A, B dan C itu adalah bilangan real, maka A kali B ditambah C itu sama dengan A kali B ditambah A dikali C. Kalian familiar ya dengan bentuk ini. Kemudian aksioma berikutnya ada elemen identitas dalam himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan real. Elemen identitas dalam himpunan bilangan real yang pertama tergantung operasinya. Jadi tadi kan operasi dasarnya adalah operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Elemen identitas untuk operasi penjumlahan pada himpunan bilangan real itu adalah 0. Oke, 0 bilangan real ya. Dan 0 itu perannya merupakan sebagai elemen identitas. Sedemikian sehingga jika setiap bilangan real ditambahkan dengan 0, itu hasilnya adalah tetap dirinya sendiri. Jadi sembarang bilangan real ditambah 0 itu adalah dirinya sendiri. Maka 0 dikatakan elemen identitas.
untuk operasi penjumlahan. Kemudian elemen identitas untuk operasi perkalian itu adalah 1. 1 kan bilangan real ya. 1 itu berada di dalam himpunan bilangan real dan 1 itu berperan sebagai elemen identitas untuk himpunan di bilangan real itu. Sedemikian sehingga setiap bilangan real kalau dikalikan dengan 1 hasilnya adalah ya dirinya itu sendiri juga. Oke, itu arti dari elemen identitas. Berikutnya ada aksioma terkait hukum pembatalan. Maksudnya adalah jika A dan B anggota bilangan real sedemikian sehingga A kali B-nya sama dengan 0, maka salah satunya pasti bernilai 0. Entah A yang bernilai 0 atau B-nya yang harus bernilai 0. Tidak harus kedua-duanya atau ya, cukup atau, tidak perlu dan. Salah satu saja bernilai 0 maka sudah membuat A kali B-nya sama dengan 0. A bernilai 0 mau B berapapun maka nilai A dikali B itu tetap akan 0. Atau A-nya terserah berapapun, B-nya saja yang bernilai 0, maka A dikali B tadi itu pasti akan bernilai 0. Aksioma terakhir itu adalah ada inverse dalam bilangan real. Jadi untuk setiap A elemen bilangan real ada B yang juga merupakan elemen real, sedemikian sehingga A tambah B itu hasilnya sama dengan identitas untuk operasi penjumlahan. Nah, elemen identitas operasi penjumlahan tadi apa sih? Yaitu 0. Jadi A tambah B harus sama dengan 0. Kemudian A kali B, karena operasi kali, maka inverse-nya itu hasil kalinya harus menghasilkan elemen identitas. Nah, elemen identitas pada operasi perkalian itu adalah 1. Jadi A kali B itu sama dengan 1. Dengan demikian, B ini adalah inverse dari A terhadap operasi perkalian. Demikian sehingga B jika ditambah dengan A hasilnya harus sama dengan 0. Terhadap operasi penjumlahan. Kemudian B yang di sini itu adalah inverse terhadap operasi perkalian, sedemikian sehingga A dikali B-nya itu adalah bernilai 1. Nah, nanti kita akan menemukan B itu apa sih inverse dari A atau suatu bilangan real terhadap operasi penjumlahan, dan apa sih inverse dari suatu bilangan real terhadap operasi perkalian. Oke. Berikutnya konsekuensi dari 7 aksioma tadi. Ada 3 konsekuensinya. Yang pertama itu adalah inverse penjumlahan itu unik atau tunggal. Jadi inverse penjumlahan itu adalah unik atau tunggal. Artinya banyaknya inverse dari setiap elemen bilangan real itu unik atau hanya 1. Nah, ini adalah pembuktiannya. Asumsikan B dan B aksen itu adalah inverse dari A. Jadi kita asumsikan saja dulu bahwa ada 2 inverse dari A, yaitu inverse-nya adalah B dan B aksen. Asumsinya ya, ada 2 inverse-nya. Nanti akan kita buktikan dengan metode kontradiksi bahwa ternyata B ini sama dengan B aksen, yang menunjukkan bahwa inverse dari A ini hanya 1, karena toh nilai B-nya sama dengan B aksen. Itu strateginya. Oke. Jadi asumsikan B dan B aksen itu adalah inverse dari A, sedemikian sehingga A tambah B sama dengan 0. Dan A tambah B aksen itu sama dengan 0. Nah, karena kan ini sesuai dengan definisi inverse ya kan, yang namanya inverse tadi adalah A tambah B-nya harus sama dengan 0. Jika B aksennya juga merupakan inverse, berarti kita katakan A tambah B aksen sama dengan 0 dong. Jadi yang ini itu adalah dari aksioma atau karakter dari inverse. Kita mengatakan jika A tambah B sama dengan 0, maka B adalah inverse dari A. Kemudian A tambah B aksen sama dengan 0, artinya ya B aksen itu adalah inverse dari A juga, sesuai dengan asumsi kita. Maka akan kita tunjukkan bahwa ternyata B ini sama loh dengan B aksen. Triknya adalah B sama dengan B tambah 0. Yang ini, statement ini itu karena dari karakter identitas tadi, bahwa di sini semua bilangan real ditambah 0 itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi B sama dengan B tambah 0 sesuai dengan sifat identitas. Kemudian 0 ini kita ganti dengan A tambah B aksen, karena kan sesuai dengan pemisalan kita tadi tuh bahwa kalau B aksennya inverse maka A tambah B aksen itu sama dengan 0. Jadi 0 ini diganti dengan, karena 0 ini sama dengan A tambah B aksen. Kemudian itu dari asumsi ya. Kemudian berdasarkan pada sifat asosiatif, yang ini masalah pengelompokan, karena ini kan operasi penjumlahan kedua-duanya ya, maka kita boleh tukarkan kurungnya, yaitu pindahkan kurungnya ke depan untuk B ditambah A ini. Kemudian B aksennya ini jadi di luar, itu sifat asosiatif. Kemudian kita tukarkan B ditambah A itu kan sama saja dengan A tambah B kan ya, asosiatif. Tadi ada aksioma kedua. Kemudian A tambah B itu kan tadi dari asumsi kita sama dengan 0. Ini dia.
A tambah B itu dari asumsi kita nilainya sama dengan 0, jadi gantilah A tambah B ini jadi 0. Kemudian ditambah B aksen, dan 0 tambah B aksen sesuai dengan identitas B aksen atau apapun bilangan real ditambah 0 pastikan B aksen ya. Nah, dengan demikian B itu ternyata sama dengan B aksen. Nah, kalau B sama dengan B aksen ya berarti inverse dari A itu cuma satu dong, yaitu B itu sendiri atau B aksen, toh nilai B dan B aksennya sama. Nah, dengan demikian inverse dari A terhadap penjumlahan itu adalah unik atau tunggal. Dan nanti oleh karena itu kita sampaikan bahwa inverse dari A terhadap penjumlahan itu adalah negatif A. Oke, dari sini ya, karena kan kita mau melihat atau dari sini 0 tambah B sama dengan 0. Nanti kita temuin, A tambah B sama dengan 0, maka kan kita punyain B-nya itu sama dengan 0 dikurang A. Nah, 0 ini kan tidak ada artinya ya. Jadi B itu ternyata sama dengan negatif A, atau B aksen juga pasti negatif A. Jadi kesimpulannya inverse dari A terhadap operasi penjumlahan itu adalah negatif A. Kemudian konsekuensi yang kedua adalah inverse perkalian juga unik atau tunggal. Nah, nanti kalian coba buktikan dengan cara yang sama seperti ini. Oke, nah inverse dari A itu terhadap perkalian itu adalah nanti 1 per A, sedemikian sehingga A dikali 1 per A, yang namanya inverse terhadap operasi perkalian berarti kan A kali B-nya, let's say B-nya itu adalah inverse dari A, berarti A kali B itu kan sama dengan 1. Nah, kesimpulan kita nanti kita akan mencapai pada kesimpulan bahwa inverse dari A terhadap operasi perkalian itu adalah 1 per A, dengan A dikali 1 per A itu sama dengan 1. Oke, ya kan ya, A kali 1 per A sama dengan 1. Kemudian konsekuensi yang ketiga itu adalah untuk setiap bilangan real, maka bilangan real itu dikalikan 0 hasilnya pasti sama dengan 0. Ini pembuktiannya. Silahkan difahami atau saya jelaskan. Kan kita akan membuktikan A kali 0 sama dengan 0. Triknya seperti ini. A kali 0 ditambah A itu sama artinya dengan A kali 0 ditambah A kali 1. Ya kan ya, di sini kita merubah A menjadi A kali 1 sesuai dengan hukum identitas. Kemudian A kali 0 tambah A kali 1 dengan menggunakan sifat distributif itu bisa ditulis sebagai ini. A dikali 0 ditambah 1. Kemudian 0 tambah 1 itu nilainya kan 1. Jadi ini sama dengan A kali 1. Dan A kali 1 sesuai dengan hukum identitas itu sama dengan A. Dengan demikian A kali 0 ditambah A itu ternyata sama dengan A. Ini dia. A yang ini itu sama dengan A. Nah, sesuai dengan aksioma identitas, apapun bentuk kalau ditambah A dan hasilnya ternyata A itu sendiri, berarti bentuk itu adalah 0. Dengan demikian, A kali 0 ini pasti bernilai sama dengan 0. Nah, terbukti nih. Oke. Berikutnya, ini adalah definisi untuk operasi kurang dan operasi bagi. Operasi kurang itu didefinisikan dengan bahwa A kurang B itu sama artinya dengan A ditambah minus B. Untuk konteks bilangan real ya. Minus B itu kan bilangan real, yaitu minus B itu kan adalah bilangan real kan ya. Jadi operasi dasar bilangan real pada himpunan bilangan real itu adalah tambah dan kali. Nah, nilai A kurang B itu sama artinya dengan A ditambah negatif dari B. Kemudian definisi operasi bagi. A bagi B itu sama artinya dengan A dikali 1 per B. 1 per B adalah bilangan real kan ya, atau kalau mau spesifik lagi dia merupakan bilangan rasional. Pembilangnya 1, B-nya adalah sembarang bilangan bulat. Jadi ini adalah definisi dari operasi bagi. Nah, sekian materi hari ini untuk pendahuluan saja. Sebenarnya ini sih pemanasan, cuman mudah-mudahan tidak susah bagi kalian memahaminya. Tetap semangat untuk menjalankan perkuliahan berikutnya. Yang ini baru dasarnya saja. Tujuan dari perkuliahan ini sebenarnya adalah sebagai berharap bahwa kalian emang benar-benar menguasai fungsi real beserta segala turunan atau teori-teori atau konsep-konsep terkait dengan fungsi real. Kemudian nanti akan memudahkan kalian untuk memahami materi analisis real, dan lebih lanjut lagi akan lebih memudahkan kalian untuk membayangkan materi analisis kompleks. Oke, terima kasih.